Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yain Firdaus akan mempresentasikan materi psikologi tentang kepribadian. Asal kata persona dari bahasa Greek Yunani, yaitu topeng. Personality seperti topeng. Personality, kepribadian public self atau tampilan diri, yaitu presentasi diri seseorang ke dunia luar. Definisi kepribadian. Kepribadian Atkinson dan kawan-kawan, yaitu segala bentuk pola pikiran, emosi, dan perilaku yang berbeda dengan dan merupakan karakteristik yang menentukan gaya personal individu dan mempengaruhi interaksinya dengan lingkungan. How every human being is, like all other human beings, like some other human beings, like no other human beings. Watak dan pribadi seseorang dalam manifestasi sehari-hari tidak selalu menggambarkan diri apa adanya. Manusia unik dan kompleks. Unik yaitu terdapat perbedaan individual antar manusia dan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kompleks yaitu melibatkan berbagai aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan sosial, saling berinteraksi dan bersifat dinamis. Kepribadian berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri. Inner physiological karakteristik manusia. Perbedaan karakteristik tersebut menggambarkan ciri unik dari masing-masing individu. Dan di sini ada faktor-faktor penentu kepribadian, yaitu lingkungan, keturunan, situasi, dan turun ke kepribadian. Karakteristik kepribadian 1, yaitu kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Sikap manusia dapat dianggap sebagai suatu kepribadian yang berbeda jika sifat tersebut menyebabkan ia berperilaku berbeda dengan orang lain. 2. Kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Karakteristik individu terbentuk sejak kecil, sehingga sulit untuk dirubah ketika karakteristik ini telah melekat kuat. Perilaku konsisten sepanjang waktu. 3. Kepribadian dapat berubah, yaitu kepribadian bersifat permanen dan konsisten, namun bukan berarti bisa berubah. Situasi yang mengubah seseorang mengubah pribadiannya. Batasan kepribadian. Menurut Allport, watak dan kepribadian adalah sama, tapi dapat berbeda. Watak digunakan untuk memberi penilaian tentang perangai dan perbuatan manusia berdasarkan norma-norma masyarakat. Kepribadian lebih cenderung memberikan gambaran apa adanya. Kepribadian merupakan organisasi yang dinamis yang ada pada individu, di mana terdapat beberapa sistem psikofisikal yang menentukan perilaku dan berpikir individu. Batasan kepribadian menurut Allport dapat diterangkan sebagai berikut. Organisasi dinamis yaitu keyakinan terdiri dari perilaku dan pikiran yang diterima individu sebagai pola yang berkaitan untuk mencapai tujuan. Dinamis berarti kepribadian untuk selalu terbuka untuk berubah sebagai akibat pengalaman baru dan tujuan-tujuan baru. Fisikofisik yaitu kepribadian merupakan kerja tubuh dan jiwa. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Menentukan determine yaitu kepribadian memainkan peranan aktif dalam tingkah laku individu, karakteristik dalam berperilaku dan berpikir. Setiap individu memiliki pola berperilaku dan berpikir yang khas sebagai karakteristiknya dalam menghadapi lingkungan, sehingga kepribadian juga memiliki fungsi adaptasi. Kesimpulan, kepribadian memiliki keunikan atau kekhasan yang
berbeda antara individu satu dengan yang lain. Individu memiliki style atau gaya untuk berpikir dan berperilaku yang konsisten dalam menghadapi lingkungan yang berbeda-beda. Kepribadian memiliki fungsi adaptasi, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Kepribadian dan temperamen. Kepribadian yaitu pola-pola perilaku yang dimiliki subjek diperoleh dari faktor pembawa dan lingkungan. Lebih dinamis dan dapat diubah melalui fungsi insentif. Temperamen adalah gejala karakteristik dari pola sifat emosi individu termasuk mudah tidaknya kena rangsang, kekuatan serta kecepatan beraksi, intensitas suasana hati. Gejala ini terutama berasal dari keturunan. Temperamen diperoleh dari pembawaan dan merupakan disposisi yang sangat erat hubungannya dengan faktor biologis atau fisiologis atau keturunan. Sifat-sifat kepribadian yang tidak banyak berubah karena insentif atau hal-hal lain yang lebih kompleks. Pembentukan kepribadian, faktor internal, yaitu faktor herediter, pembawaan yang diperoleh dari orang tuanya, temperamen, dan dapat diubah melalui pelatihan Goleman. Faktor eksternal, fisik, yaitu pengalaman pada usia dini, pengaruh kebudayaan, nama dan pemberian cap pada anak, perasaan berhasil dan gagal keluarga, pola pendidikan, sikap orang tua, situasi emosional dalam keluarga, penerimaan lingkungan sosial. Tipe kepribadian, ekstrovert, bersifat mudah terbuka, tertarik atau senang bergaul dengan individu lain. Introvert, yaitu segalanya ditanggapi sesuai dengan keadaan dirinya, malu terhadap masyarakat, menutup diri, sangat sensitif terhadap kritik. Ambivert, tipe ini bersifat realistis, objektif, tetapi kadang-kadang bersifat subjektif. Tidak dapat digolongkan ekstrovert atau introvert. Pengukuran kepribadian, Lavater, fisiognomi. Para ilmiah kirologi, palmistry, astrologi, grafologi, frenologi, onikologi. Semi ilmiah Hippokrates. Cairan badania, cara-cara ilmiah. Penilaian kepribadian yang bersifat prailmiah, pemahaman tingkah laku berdasarkan keyakinan dan kepercayaan yang muncul dari pengalaman yang dialami. Surya Brata, yaitu kirologi, yaitu gurat tangan, astrologi yaitu ilmu perbintangan, grafologi yaitu ilmu tentang tulisan tangan, fisiognomi atau ilmu tentang wajah, frenologi yaitu ilmu tentang tengkorak, onikologi yaitu ilmu tentang kuku. 1. Kirologi, dasar pemikiran, yaitu gurat-gurat tangan. Pada diri tiap orang berbeda-beda, asumsinya berkaitan dengan sifat orang tersebut. 2. Astrologi, ilmu perbintangan, melihat kecenderungan tingkah laku manusia berdasarkan posisi manusia terhadap benda-benda kosmis angkasa pada saat dilahirkan. 3. Grafologi atau ilmu tentang tulisan tangan, yaitu segala gerakan tingkah laku manusia merupakan ekspresi dari kehidupan jiwanya. Asumsi tulisan tangan seseorang
merupakan gambaran kecenderungan tingkah lakunya. 4. Fisiognomi atau ilmu tentang wajah. Wajah dapat menginterpretasikan apa yang terkandung dalam jiwanya. Buku Johann Caspar Lavater. Keadaan dahi dan kening, kecerdasan. Hidung dan pipi, halus atau kasarnya perasaan. Mulut dan dagu, nafsu makan dan nafsu minum. Mata, seluruh keadaan jiwa. Dan di sini dapat kita lihat fisiognomi atau ilmu tentang wajah. 5. Frenologi, ilmu tengkorak, yaitu tiap fungsi atau kecakapan berpusat di otak. Terjadi pembesaran berupa tonjolan pada bagian otak tertentu yang merupakan pusat suatu sifat, keterampilan atau kecakapan. Dengan mengukur secara teliti tonjolan-tonjolan tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang kecakapan-kecakapan atau sifat-sifat dari orang yang diteliti. Dikembangkan oleh Broca. 6. Onikologi atau ilmu kuku, yaitu kepribadian seseorang berdasarkan keadaan kuku-kukunya. Kuku di ujung jari mempunyai hubungan erat dengan susunan syaraf yang memiliki cabang terhalus di ujung pucuk jari. Warna serta bentuk kuku dapat menjadi landasan mengenal kepribadian seseorang. Onikologi dikembangkan oleh sekelompok ahli dari Perancis, antara lain Henry Becquet, Cartan, Pierre Giram, dan Henry Main. Penilaian kepribadian semi ilmiah. Tipologi, yaitu suatu cara menggolongkan sejumlah orang yang dipandang memiliki tipe yang hampir bersamaan. Asumsi, yaitu manusia merupakan kesatuan psikofisis, jasmani dan rohani saling mempengaruhi. Jasmani atau fisik, seseorang menentukan karakter atau kecenderungan tingkah laku seseorang dan sebaliknya. Tipologi konstitusi fisik. 1. Tipologi Hippocrates Gellenius. 2. Tipologi Kratzmer. 3. Tipologi Sigaud. 4. Tipologi Sheldon. Tipologi berdasarkan kebudayaan Spranger. 1. Tipologi Hippocrates Gallenius. Hippocrates adalah di dalam tubuh manusia terdapat 4 zat cair yang memiliki berlainan, yaitu darah panas, lendir dingin, empedu kering, dan empedu hitam basah. Galenus, yaitu darah sanguin, lendir flegma, empedu kuning koleri, dan empedu hitam melankole. Tipologi Kretschmer. Kretschmer seorang dokter jiwa berkebangsaan Jerman. Dari bekerja, ia menyimpulkan ada hubungan erat antara bentuk tubuh dengan sifat temperamen seseorang. Tipologi yang dikemukakannya ada 2, yang meliputi tipologi berdasarkan konstitusi fisik dan tipologi berdasarkan konstitusi psikis. Tipologi berdasarkan konstitusi fisik ada 4, sedangkan tipologi berdasarkan konstitusi psikis ada 2. 3. Tipologi Sigaud. Sigaud menyusun tipologinya atas dasar 4 macam fungsi tubuh, yaitu motorik, pernapasan, pencernaan, dan susunan syaraf sentral. Fungsi fisiologis yang terkuat menentukan tipe kepribadiannya. 4. Tipologi Sheldon.
Menurut Sheldon, struktur tubuh jasmani sangat besar pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia. Secara metodologis, Sheldon melakukan pengukuran struktur tubuh secara objektif melalui foto-foto yang telah distandardisasinya. Di sini dapat kita lihat struktur tubuh. Yang pertama ada endomorph, yang tengah mesomorph, dan yang terakhir extomorph. Tipologi berdasarkan kebudayaan Sprenger. Dasar pemikiran dari tipologi ini adalah bahwa kehidupan manusia dipengaruhi oleh kebudayaannya. Menurut Sprenger, manusia dibedakan atas 6 nilai kebudayaan, yaitu 1. Manusia ekonomi, memiliki sifat senang bekerja. 2. Manusia politik, memiliki ciri ingin berkuasa. 3. Manusia sosial, memiliki ciri senang berkorban. 4. Manusia pengetahuan, memiliki ciri senang membaca. 5. Manusia seni, memiliki ciri hidup bersahaja. 6. Manusia agama, memiliki ciri hidupnya hanya untuk Tuhan dan akhirat. Penilaian kepribadian secara ilmiah, subjektif dan objektif. Tujuan penilaian kepribadian adalah memenuhi sejumlah kebutuhan praktis masyarakat dalam melakukan seleksi kepribadian individu untuk berbagai kepentingan. Tes objektif. Tes objektif menurut Samuel merupakan salah satu teknik asesmen atau pengukuran kepribadian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang struktur dan dapat diskor secara objektif. Syarat mutlak dari pengukuran kepribadian secara objektif ini adalah keterandalan, reliability, dan keabsahan, validity. Contoh, inventory skala. Mengukur dan menilai perilaku, observasi langsung, yaitu mengukur dan menilai perilaku klien sehari-harinya, baik di situasi klinis maupun alami. Checklist, yaitu mengukur dan menilai perilaku klien melalui cek dan angka perilaku khusus yang tercantum dalam skala. Paradigma teori kepribadian. 1. Paradigma biologis. 2. Paradigma psikodinamik. 3. Paradigma behavioristik. 4. Paradigma kognitif. 5. Paradigma fenomenologis eksistensial humanistik. 6. Paradigma trait. 7. Paradigma sosiokognitif. 8. Paradigma timur. Paradigma biologis mereduksi kepribadian ke aspek biologis, fokus pada anatomi dan fisiologis, fokus pada tingkat di mana kepribadian diwariskan, fokus pada teori evolusi. Paradigma psikodinamika, teori dinamika psikologis, ketidaksadaran, represi, dan mekanisme pertahanan diri. Paradigma behaviorisme, lingkungan penentu kepribadian, psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku. Paradigma kognitif, individu mampu berpikir dan apa yang terjadi tidak menjadi masalah karena tergantung interpretasi pikiran apa yang terjadi pada kita dan menentukan apa yang dirasakan perasaan. Paradigma fenomenologis, eksistensial, dan humanistik. Pendekatan fenomenologis ada dua model. Humanistik,
kebaikan potensi manusia untuk tubuh. Eksistensial, kebebasan, ketakberartian, isolasi, dan kematian. Paradigma trait dan faktor fokus pada perbedaan individual, baik pada konsep dan pengukurannya. Mencoba menentukan karakteristik trait pada individual. Paradigma sosiokognitif, yaitu menekankan peran lingkungan sosial. Paradigma budaya timur, harmoni individu dalam hubungan dengan masyarakat, alam, dan Tuhan. Baiklah, itu saja penyampaian saya tentang materi psikologi kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.